Halo semuanya, perkenalkan aku Indra Salisa dan hari ini kita bakal ngebahas kenapa sih kita bisa tidur? Nah, sebelum itu aku mau nanya dulu nih ke kalian, siapa di sini yang belum pernah mengalami tidur? Ah, bohong banget nih kalau misalkan ada yang jawab belum pernah. Karena tidur itu merupakan kondisi fisiologis dan juga merupakan proses aktif ketika tubuh tidak memiliki kesadaran eksternal, tetapi tubuh juga masih memiliki kesadaran internal di mana dapat kita rasakan saat kita mengalami mimpi pada saat tidur. Dan saat tidur juga kita masih bisa dibangunkan dengan adanya rangsangan eksternal seperti bunyinya alarm HP atau misalkan mama masuk kamar gedor-gedor bangunin kita. Nah, kita masih bisa bangun tuh. Karena tubuh kita itu memiliki jam tubuh internal yang mengatur siklus bangun tidur atau sleep wake homeostasis. Nah, siklus inilah yang berhubungan dengan adenosin. Adenosin itu merupakan pembentuk ATP atau adenosin trifosfat yang merupakan sumber energi tubuh. Nah, selama terjaga dan beraktivitas, adenosin ini terus meningkat sampai akhirnya kita kelelahan dan tubuh kita akan memecah senyawa ini pada saat tidur. Selain itu, cahaya juga mempengaruhi ritme sirkadian. Nah, ritme sirkadian ini berhubungan dengan salah satu bagian otak kita, yaitu hipotalamus. Hipotalamus itu terdiri atas nukleus-nukleus. Salah satunya adalah suprachiasmatic nucleus. Nah, suprachiasmatic nucleus inilah dia yang menerima sinyal dan memproses sinyal dari paparan cahaya, entah cahaya alami atau buatan. Nah, sinyal-sinyal ini kemudian membantu otak untuk menentukan apakah itu malam atau siang. Saat cahaya alami menghilang di malam hari, nantinya pineal gland yang ada di otak kita akan menerima sinyal dari suprachiasmatic nucleus ini, yang kemudian pineal gland ini akan menghasilkan melatonin. Melatonin itu merupakan hormon yang menyebabkan ngantuk dan akhirnya kita dapat tertidur. Nah, selain itu, bagian anatomi apa lagi sih yang mempengaruhi tidur ini? Salah satunya adalah brainstem. Brainstem ini memiliki sleep promoting cells, di mana sleep promoting cells ini memproduksi molekul kimia yaitu GABA, GABA, di mana GABA ini mempengaruhi aktivitas arousal center atau pusat gairah. Nah, arousal center atau pusat gairah inilah yang membuat tubuh kita terjaga. Sedangkan dengan adanya GABA, akan diturunkan aktivitas si arousal center ini sehingga akhirnya kita pun dapat mengalami tidur. Nah, selain itu juga brainstem itu dapat mengirim sinyal kepada otot-otot untuk relaksasi agar pada saat mimpi kita tidak melakukan mimpi itu dengan bergerak-gerak pada saat tidur. Selanjutnya ada talamus. Nah, talamus ini dia mengirimkan informasi dari indera ke cerebral cortex, di mana nanti pada saat tahap REM sleep dia akan memberikan penggambaran, lalu perasaan dan sensasi yang memenuhi mimpi kita. Nah, karena tadi sempat disinggung nih tentang REM sleep, nah aku mau ngejelasin ke kalian tentang tahap-tahap tidur. Nah, tahap-tahap tidur itu ada 4. 3 tahap pertama itu disebabkan non-rapid eye movement, sedangkan tahap terakhir yang keempat itu adalah rapid eye movement. Yang pertama itu ada tahap 1 NREM, di mana tahap ini tuh menandai transisi antara terjaga dan tidur dan terdiri dari tidur ringan. Otot-otot mulai menjadi rileks, detak jantung, pernapasan, gerakan mata mulai melambat, serta juga gelombang otak pun melambat. Lalu tahap 1 ini biasanya berlangsung beberapa menit. Untuk tahap 2, tahap ini tuh ditandai dengan tidur yang lebih nyenyak karena detak jantung dan tingkat pernapasan terus melambat, otot menjadi lebih rileks, gerakan mata akan berhenti, dan suhu tubuh akan turun. Selain beberapa momen aktivitas listrik berfrekuensi lebih tinggi, gelombang otak juga tetap lambat. Tahap 2 ini biasanya merupakan tahap terlama dari 4 tahap tidur ini. Nah, untuk yang tahap 3, tahap ini memainkan peran penting dalam membuat kita merasa segar dan alert atau waspada di keesokan harinya ketika kita terbangun. Nah, di tahap 3 ini detak jantung, pernafasan, dan juga aktivitas gelombang otak semuanya mencapai titik terendahnya.
dan otot-otot juga akan menjadi lebih rileks sebagaimana mestinya. Dan tahap ini juga lebih lama daripada tahap ini akan lebih lama pada awalnya dan durasi berkurang sepanjang malam. Dan tahap terakhir adalah REM atau Rapid Eye Movement, di mana tahap ini pertama akan terjadi 90 menit setelah kita mulai tertidur. Kemudian mata akan bergerak maju mundur agak cepat di bawah kelopak mata. Denyut pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah akan mulai meningkat. Lalu biasanya terjadi mimpi pada saat tahap ini, dan lengan serta kaki menjadi seolah-olah lumpuh atau relaksasi yang tadi itu, untuk mencegah kita untuk bergerak mengikuti mimpi kita pada saat kita tertidur. Lalu durasi setiap tidur REM ini meningkat seiring berlalunya waktu malam, dan durasi tidur ini akan berkurang seiring bertambahnya usia, menyebabkan kita menghabiskan lebih banyak waktu di tahap-tahap 3 awal atau NREM seperti itu. Nah, selain yang udah aku sebutin tadi, kira-kira apa lagi sih yang terjadi pada saat kita tidur pada tubuh kita? Yang pertama, astrosit yang merupakan subtipe sel dari central nervous system atau sel saraf pusat kita. Dia akan memfasilitasi pengangkutan kelebihan cairan interstisial dari jaringan ke darah, lalu dia juga akan mengangkut protein-protein yang bocor ke cairan interstisial, lalu dia juga akan mengangkut limbah-limbah beracun hasil metabolisme dari otak yang akan melalui sistem glimpatik. Nah, proses cuci otak ini itu akan meningkat pada saat kita tertidur. Yang kedua, hormon pertumbuhan atau growth hormone akan meningkat 5 kali lipat lebih banyak dibandingkan siang hari. Dan proses itu bermulai pada 1 jam setelah kita tertidur nyenyak. Nah, jadi apa sih sebenarnya fungsi tidur itu? Nah, sebenarnya fungsi tidur secara jelasnya belum diketahui, tetapi ada beberapa studi yang menyebutkan fungsi-fungsi tidur. Nah, yang pertama, ada studi menyebutkan tidur ini dilakukan oleh otak untuk otak. Tidur ini menyediakan waktu mengejar bagi otak untuk memulihkan proses biokimia dan fisiologisnya yang semakin menurun pada saat kita terjaga atau pada saat kita beraktivitas. Nah, yang udah tadi aku sebutin juga, adenosin ini konsentrasinya akan terus-terus meningkat pada saat kita terjaga atau beraktivitas, dan adenosin ini juga dapat menghambat aktivitas arousal center atau pusat gairah yang menyebabkan kita terbangun itu, dan akhirnya kita pun merasakan lelah dan akhirnya dapat menyebabkan kita tertidur. Nah, pada saat tidur inilah adenosin digunakan oleh otak sebagai bahan mentah untuk simpanan energi di otak. Studi lain juga menyebutkan bahwa tidur ini dapat memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas yang merupakan produk sampingan dari metabolisme tubuh kita pada saat kita terjaga dan beraktivitas. Nah, proses ini itu melalui sistem glimpatik yang tadi aku sebutkan. Studi lain juga menyebutkan bahwa tidur ini dibutuhkan untuk mencapai penyesuaian struktural dan kimiawi jangka panjang yang diperlukan untuk pembelajaran dan juga selain untuk mengkonsolidasi ingatan, tidur ini merupakan proses untuk mengubah pengalaman yang pada saat hari itu dipelajari menjadi memori jangka panjang. Penelitian juga menyatakan bahwa berkurangnya waktu tidur itu menjadi faktor penyebab meningkatnya obesitas baru-baru ini, karena ditemukan bahwa orang yang biasa tidur 6 jam semalam itu akan 23% lebih memungkinkan terkena obesitas. Lalu orang-orang yang rata-rata tidurnya 5 jam semalam akan memungkinkan 50% mengalami obesitas. Sedangkan orang-orang yang rata-rata tidurnya 4 jam itu akan meningkatkan resiko obesitas sekitar 75% dibandingkan orang-orang yang tidur secara cukup atau 7-8 jam. Karena penelitian itu mengatakan bahwa pada orang-orang yang kurang tidur itu kadar leptin itu sinyal untuk berhenti makan atau kenyang, itu lebih rendah dibandingkan grelin. Grelin itu merupakan sinyal untuk memulai makan atau lapar.
itu lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang memiliki jam tidur yang cukup. Nah, untuk itu teman-teman, jadi aku harap video aku ini dapat menambah pengetahuan kalian tentang kenapa sih kita bisa tidur, lalu apa pentingnya tidur, terutama untuk kalian-kalian nih yang masih suka begadang dan ngeskip buat tidur malam. Meskipun setiap orang memiliki jam tidur ideal yang berbeda-beda karena tergantung dari usia dan juga genetik. Tapi di sini aku punya tabel rekomendasi tidur dari NCBI. Seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.